Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Pertama-tama kita akan membahas karakter Michan. Michan bangun dari tempat tidur dengan kepalanya yang sakit. Michan membuka ponselnya dan mulai menangis sambil melihat fotonya dengan Hirata, yang ia ambil sendiri segera setelah mereka mendaftar di sekolah. Di akhir ujian khusus suara bulat, Michan yang ketahuan menyimpan rasa terhadap Hirata hanya ingin segera kabur secepat mungkin, sehingga Michan langsung menekan opsi untuk mengeluarkan Airi. Tapi setelah direnungkan kembali, Michan mulai membenci dirinya sendiri atas apa yang ia lakukan pada Haruka. Michan kemudian melihat pesan yang ia terima dari Ayano Koji pada Senin malam. Michan bertanya-tanya bagaimana perasaan Ayano Koji setelah secara pribadi mengusir temannya yang berharga. Apakah Ayano Koji bisa dengan santai kembali ke sekolah seolah-olah tidak ada yang terjadi? Karena itu, Michan memutuskan untuk bertemu dan membicarakan masalahnya dengan Hirata. Michan lalu menelepon Ayano Koji. Setelah beberapa saat, Ayano Koji mengangkat panggilannya. Michan dapat mendengar suara keran air yang mengalir. Michan kemudian bertanya apakah Ayano Koji bisa bertemu dengannya sekarang. Ayano Koji dengan canggung memintanya untuk datang dalam waktu 20 menit. Saat Michan membuka pintu, ia melihat sebuah kantong plastik yang berisikan makanan di dalamnya. Michan telah mendapatkan hadiah ini setiap hari sejak hari Senin kemarin. Sayangnya Michan tidak tahu siapa pemberi hadiah misterius itu. Tapi Michan bersyukur atas kebaikan mereka. Saat Michan menuju ke lantai anak laki-laki di asrama, pintu Ayano Koji terbuka dan Kei keluar dengan mengenakan pakaian yang acak-acak, ditambah pipinya memerah dan tidak mengikat rambutnya seperti biasanya. Kira-kira Ayano Koji dan Kei sedang melakukan apa ya? Michan mulai khawatir dan frustasi lagi berpikir bahwa ia mungkin telah mengganggu kencan berharga Ayano Koji dan Kei. Michan bertanya-tanya apakah Kei akan mengatakan sesuatu padanya tentang Hirata. Tapi Kei dengan cepat melewatinya dan pergi. Ketika Michan meminta maaf karena menelpon Ayano Koji, Kei malah meyakinkannya dan mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk meminta bantuan orang lain. Saat Kei pergi melalui pintu darurat, Michan mencatat bahwa meskipun Kei biasanya menakutkan karena ia kerap kali memberi kesan mudah marah, namun hari ini Kei ternyata baik dan lembut. Ayano Koji yang melihat Michan sudah berada di depan kamarnya lantas mempersilakannya masuk. Ayano Koji mengerti bahwa tidak seperti Haruka dan Kushida, Michan tidak sengaja mencoba menjauh dari sekolah. Ia sudah berusaha keras untuk memaksakan dirinya kembali. Michan sempat menanyakan apakah Ayano Koji adalah orang yang selalu membelikannya makanan, yang langsung dijawab bukan oleh Ayano Koji. Michan berspekulasi bahwa orang yang membelikan makanan untuknya dalam 5 hari ini menghabiskan sekitar 10.000 poin. Ayano Koji mengira kalau orang itu bukanlah Hirata. Karena Hirata memperlakukan teman sekelasnya sama, dan juga ia tidak mendengar situasi serupa di sekitar Kushida dan Haruka. Di sini Michan ingin tahu tentang situasi kelas saat ini, terutama yang berkaitan dengan Shinohara, Haruka, Matsushita, dan Ayano Koji sendiri, yang pastinya lebih terluka daripada dirinya. Michan bertanya apakah Ayano Koji telah pergi ke sekolah. Ketika Ayano Koji menjawab iya, Michan bertanya bagaimana Ayano Koji bisa pergi ke sekolah meskipun pasti menyakitkan untuk melakukannya. Michan mengakui bahwa ia sedikit takut pada Ayano Koji ketika ia menyebabkan kehancuran Kushida dan kemudian mengusir temannya sendiri. Michan mengatakan bahwa pada hari Senin ia sebenarnya telah mengenakan seragamnya dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Tapi ia merasa kalau pintunya terlalu jauh dan juga ada tekanan tambahan karena sudah bolos sekolah selama sehari. Di sini Ayano Koji memuji Michan dengan mengatakan bahwa ia pasti membutuhkan banyak keberanian bahkan untuk datang ke kamar Ayano Koji. Namun Ayano Koji juga merasa kesal bahwa Michan juga telah menyebabkan banyak masalah di kelas. Ayano Koji mengatakan kalau saat ini masih baik-baik saja karena Haruka dan Kushida juga tidak datang ke kelas. Jika mereka berdua kembali minggu depan tapi Michan tetap tidak hadir, maka semua tekanan akan mengarah pada dirinya sendiri. Ayano Koji mengatakan kepada Michan bahwa ia tidak perlu repot dengan hal lain. Yang harus ia lakukan sekarang adalah datang ke sekolah seperti biasa. Namun Michan sedikit mengeluh tentang tempat duduknya yang berada tepat di depan tempat duduk Hirata. Michan merasa malu dan bertanya apakah Hirata telah mengatakan sesuatu tentang dirinya. Michan takut kalau Hirata membencinya karena telah menjadi pengganggu. Tapi Ayano Koji mengatakan bahwa Hirata secara pribadi merasa bertanggung jawab karena menjadi penyebab ketidakhadiran Michan di sekolah.
Itu sebabnya Hirata sangat mengkhawatirkannya. Ayano Koji membuat Michan mengerti tipe orang seperti apa Hirata itu. Michan juga merasa bersalah telah membuat Hirata menderita dengan menolak datang ke sekolah. Michan lantas berterima kasih kepada Ayano Koji atas konsultasinya dan mengatakan jika ia pasti akan pergi ke sekolah pada hari Senin mendatang. Setelah Michan pergi, Ayano Koji berpikir untuk membersihkan kamarnya yang tidak sempat ia lakukan sebelum Michan tiba. Tapi bel pintu berbunyi lagi. Kali ini tamunya adalah Amasawa. Ayano Koji mencatat bahwa Amasawa selalu datang ke kamarnya pada saat-saat terburuk. Ayano Koji mencoba memberitahu Amasawa bahwa ia sibuk. Tapi Amasawa mengatakan bahwa ia mendengar bahwa Ayano Koji telah membawa seorang gadis ke kamarnya dan melakukan hal-hal buruk sehingga Amasawa datang untuk melakukan penyelidikan. Dan karena Ayano Koji tidak ingin tetangga di sekitar kamarnya mendengar omong kosong Amasawa, Ayano Koji pun membiarkan Amasawa masuk ke kamarnya. Amasawa bertanya apakah Ayano Koji ingin tahu mengapa Amasawa bisa tahu tentang Michan yang datang ke kamarnya. Tapi Ayano Koji bertanya kepada Amasawa apakah ia datang hanya untuk membuat tentang jaringan informasi yang ia miliki. Amasawa pun boleh bertindak layaknya detektif dengan menyentuh spray dan karpet seorang mencari sesuatu. Amasawa bertanya apakah Ayano Koji menyukai gadis dengan rambut panjang dan mengatakan bahwa ia akan menumbuhkan rambutnya untuk Ayano Koji. Amasawa kemudian menemukan sehelai rambut pirang di samping bantal Ayano Koji dan menginterogasinya. Amasawa bertanya apakah Ayano Koji tidak ingin tahu mengapa tidak ada siswa wetrum yang melakukan sesuatu padanya. Padahal ini sudah memasuki semester kedua. Tapi Ayano Koji menjawab bahwa ia tidak tertarik. Amasawa kemudian bergerak melihat ke bawah tempat tidur Ayano Koji untuk mencari sesuatu dan dengan sengaja menunjukkan celana dalamnya pada Ayano Koji. Setelah puas menggoda Ayano Koji, Amasawa lalu bertanya apakah Ayano Koji ingin mengetahui siapa siswa wetrum lainnya. Tapi Ayano Koji memilih untuk tidak melakukannya. Ayano Koji mengatakan kalau siswa wetrum lainnya mengetahui bahwa Ayano Koji tahu identitas mereka, Amasawa akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Ayano Koji tidak ingin Amasawa menghadapi bahaya karena Amasawa bukanlah musuhnya. Tapi Ayano Koji juga masih waspada dengan jebakan berlapis-lapis. Ayano Koji kemudian mengungkapkan bahwa ia menyadari apa yang dilakukan Amasawa di sini. Amasawa waspada kalau siswa wetrum itu telah memasang alat penyadap di kamar Ayano Koji dan datang untuk memeriksanya. Sebelum Amasawa pergi, ia sempat memberitahu Ayano Koji bahwa jika ia harus dikeluarkan, Ayano Koji harus memperlakukan itu sebagai peringatan bahwa mereka akan bergerak melawannya. Setelah Amasawa pergi, Ayano Koji memeriksa ponselnya dan menemukan pesan dari Akito yang mengatakan bahwa Haruka akan datang ke sekolah mulai minggu depan. Sebuah pesan baru kemudian muncul, yang dimana Akito ingin Ayano Koji diam-diam menjaga Haruka, dan juga berharap mereka bisa kembali seperti sebelumnya. Di hari Senin pagi, Ayano Koji pergi ke kelas dan ingin melihat apakah ketiga siswa yang telah absen itu akan datang ke sekolah. Yang pertama datang adalah Michan, yang dengan malu-malu menyapa teman-teman sekelasnya, dan disambut dengan hangat oleh para gadis, dan juga Hirata. Setelah sebagian siswa telah tiba, Haruka datang bersama Akito. Di sini Keisei ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk menghampiri Haruka dan menyapanya. Haruka sempat melirik Ayano Koji sesaat, sebelum membuang mukanya dan menatap ponselnya. Sekitar 3 menit sebelum bel berbunyi, Horikita datang sendirian dan melirik kursi kosong Kushida, sebelum menuju ke kursinya sendiri. Capesira Sensei kemudian datang dan mengomentari Haruka dan Michan untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka. Tapi saat Capesira Sensei akan mengumumkan ketidakhadiran Kushida, tiba-tiba saja pintu kelas terbuka. Sosok Kushida muncul dan meminta maaf karena datang terlambat. Kushida tidak berbicara dengan siapapun dan hanya duduk di kursinya. Capesira Sensei mengangguk puas, tapi begitu ia meninggalkan ruang kelas, seketika itu juga situasi di kelas menjadi kacau dan gelisah. Tampaknya dampak dari kedatangan Kushida ke sekolah sudah terlihat dengan sendirinya. Ayano Koji yang mewaspadai adanya informasi yang bocor ke kelas lain, segera memeriksa koridor kelas, sebelum akhirnya ia menerima pesan dari Capesira Sensei yang meyakinkan Ayano Koji bahwa ia telah berjaga di luar. Setelah memastikan itu, Ayano Koji memutuskan untuk menutup pintu agar tidak ketahuan.
Di sini Kusida tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Michan yang mematung seperti katak melihat ular. Kusida bertanya pada Michan apakah ia sekarang dibenci olehnya, dan kemudian mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi Michan untuk membencinya. Lagi pula Kusida tidak memiliki keinginan untuk kembali berteman dengan semua orang di kelas. Kusida kemudian meminta maaf kepada Michan karena telah memilihnya sebagai salah satu targetnya saat ia mengungkapkan rahasia orang lain. Kusida juga meminta maaf kepada Shinohara dan Matsushita yang tampaknya telah berdamai. Ayano Koji berpikir Hirata dan Sudo mungkin telah melakukan sesuatu terkait hubungan Shinohara dan Matsushita. Di sini Shinohara merasa kalau permintaan maaf Kusida terdengar tidak tulus, tapi Kusida menyuruh Shinohara untuk membiasakan diri karena ia akan menjadi seperti ini mulai sekarang. Malaikat Kusida sudah tidak ada lagi. Kusida mengatakan bahwa ia akan terus mengumpulkan informasi dari kelas lain, tapi teman-teman sekelasnya bebas untuk ikut campur dan terserah apakah mereka ingin menggunakan senjatanya tersebut. Kusida juga memperingati mereka bahwa ia tidak kenal ampun terhadap siapapun yang menjadi musuhnya. Kusida mengatakan kalau ia masih memiliki rahasia yang belum ia tumpahkan, dan secara tidak langsung memperingati semua orang untuk mundur jika mereka tidak ingin rahasia mereka terungkap. Jadi selama teman sekelasnya tidak menargetkan Kusida, ia tidak akan mengungkapkan rahasia lainnya. Tentunya ini sebagai jaminan atau tameng bagi Kusida untuk bisa lulus dari kelas A. Kusida kemudian bertanya pada Haruka apakah ia baik-baik saja dengan itu. Tapi Haruka malah mengabaikan Kusida dan terus menatap kosong ke arah jendela. Kehidupan sekolah Ayano Koji terasa sangat berbeda. Meskipun Haruka telah kembali, tapi kelompok Ayano Koji tidak pernah lagi mengadakan pertemuan. Ayano Koji mulai kesepian karena sebagian waktu istirahatnya di kelas hanya dihabiskan baik sendirian atau berbicara dengan Kei. Terkadang percakapan sesekali dengan Sudo dan Matsushita. Pada hari-hari ketika Kei pergi makan siang bersama teman-temannya, Ayano Koji akan pergi ke perpustakaan. Tapi sepertinya Hyorin tidak pergi ke perpustakaan akhir-akhir ini. Hal ini membuat Ayano Koji merasa sedikit sedih karena ia tidak memiliki teman membaca. Suatu hari ketika Ayano Koji ingin langsung kembali ke asrama sepulang sekolah karena Kei sedang pergi bermain bersama teman-temannya, Haruka tiba-tiba memanggilnya. Di sini Haruka meminta Ayano Koji untuk menemuinya di kafe di Keaki Mall dan memberitahu bahwa ia juga mengundang Horikita untuk datang. Ayano Koji mencoba menyelidiki Akito untuk mendapatkan informasi, tapi Akito mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar ini. Dan juga ia meminta maaf kepada Ayano Koji karena ia tidak akan bisa menjadi sekutunya. Namun Ayano Koji malah merasa lega karena Akito akan terus mendukung Haruka. Setelah Akito, Keise dan Haruka pergi, Ayano Koji bergegas menuju lokasi yang telah ditentukan bersama Horikita. Ayano Koji lantas memuji Horikita karena ia bisa membawa Kusida kembali ke sekolah. Karena penasaran, Ayano Koji bertanya bagaimana cara Horikita melakukannya. Tapi Horikita mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat kekanak-kanakan. Jadi Horikita tidak mau membicarakannya. Jadi teringat ketika Horikita dan Kusida saling menarik pipi masing-masing deh. Horikita kemudian mengungkapkan bahwa pada hari Minggu ia dan Hirata bertemu dengan kelompok Shinohara di Keaki Mall untuk meluruskan masalahnya. Meskipun Shinohara memiliki banyak keluhan terhadap Horikita, tapi Ike berhasil menenangkannya. Horikita juga berterima kasih pada Ayano Koji karena telah membantu membawa Michan kembali ke kelas. Ayano Koji lalu meminta Horikita untuk memberitahu Nagumo bahwa ia menyetujui proposalnya untuk bertanding dengannya di festival olahraga. Meskipun saat ini Ayano Koji belum benar-benar memutuskan apakah ia akan hadir atau tidak. Tapi karena batas waktu 1 minggu telah berlalu, mau tak mau Ayano Koji memutuskan untuk memberi Nagumo jawabannya untuk saat ini. Keduanya kemudian melanjutkan pembicaraan mengenai Haruka. Horikita mengungkapkan bahwa ia mencoba berbicara dengan Haruka beberapa kali, tapi selalu diabaikan hingga akhirnya Akito menyuruh Horikita untuk meninggalkan Haruka sendirian. Ayano Koji setuju dengan Horikita bahwa pertemuan ini mungkin bukan demi memperbaiki hubungan, dan kemungkinan besar Haruka akan menjadi kendala bagi mereka di masa depan. Pembicaraan mereka kemudian beralih ke festival olahraga. Terlepas dari semua masalah yang mereka hadapi, Horikita merasa percaya diri, karena menurutnya bakat kelasnya di bidang olahraga tidak tertandingi. Tapi Horikita merasa waspada terhadap Ruen, yang mungkin akan melakukan strategi yang sama seperti tahun lalu.
di mana ia memaksa lawannya untuk berhenti dengan melukai mereka. Ayanokoji lalu bertanya pada Horikita strategi apa yang akan digunakan Horikita untuk menghadapi festival olahraga nantinya. Horikita mengatakan bahwa ia akan melakukan pendekatan langsung di mana siswa seperti Sudo dan Onodera harus mendapatkan banyak poin. Sementara Horikita dan Kushida juga akan terus mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Ayanokoji memperingati Horikita bahwa itu mungkin tidak akan cukup. Terutama mereka memiliki kekurangan hanya dengan memiliki 38 siswa di kelas mereka. Horikita setuju dengan perkataan Ayanokoji, tapi Horikita juga memiliki rencana lain. Horikita lantas meminta Ayanokoji untuk menemaninya besok sore. Namun Horikita tidak membutuhkan Ayanokoji untuk mengatakan sesuatu, dan hanya ingin Ayanokoji memberikan pendapatnya di akhir, apakah itu akan sepadan dengan resikonya. Ayanokoji menjadi tidak sabar menantikan untuk melihat seperti apa strategi yang dirancang Horikita. Mereka tiba di kafe, dan Haruka mendesak mereka untuk duduk. Alasan Haruka mengundang mereka untuk mendengarkan Horikita, karena tampaknya Horikita ingin berbicara dengannya. Horikita mengatakan bahwa itu tentang ketidakhadiran Haruka di sekolah, tapi sepertinya masalah itu sudah diatasi. Haruka mengatakan bahwa ia seharusnya tidak menyebabkan masalah dengan itu, karena ia sudah memberitahu sekolah bahwa ia tidak enak badan. Lagi pula Akito juga telah memberitahunya bahwa mungkin ada hukuman jika Haruka tidak pergi ke sekolah lebih dari seminggu. Haruka mengatakan bahwa memang benar kalau ia tidak enak badan, tapi itu bukan karena ia sakit atau terluka. Haruka secara mental berjuang untuk bangun di pagi hari dan sulit untuk tidur di malam hari. Tapi bukannya bersimpati pada Haruka, Horikita malah mengambil sikap agresif, menyuruh Haruka untuk berhenti mengatakan omong kosong dan memintanya mengatakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Haruka bertanya pada Horikita apakah ia senang bisa mendapatkan poin kelas dari ujian khusus kemarin. Horikita mengatakan bahwa idealnya siapapun akan lebih suka untuk membidik kelas A, tanpa kehilangan teman sekelas mereka. Tapi itu tidak mungkin dalam keadaan yang membuat seseorang harus dikeluarkan. Haruka mengecam tindakan Horikita yang membuatnya kehilangan sahabatnya hanya karena penilaian egois Horikita. Tapi Horikita tidak setuju dengan perkataan Haruka barusan. Haruka mengatakan kepada Horikita dengan nada mengejek, bahwa Horikita adalah pemimpin yang baik, karena ia bersedia memastikan kelasnya menang melalui segala cara yang diperlukan. Haruka ingin mengetahui mengapa Horikita tidak memenuhi janjinya untuk hanya mengusir pengkhianat. Horikita tahu kalau ia tidak menangani aspek itu dengan baik dan berjanji untuk merenungkan kesalahannya. Haruka mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, yang langsung disetujui oleh Horikita. Haruka kembali bertanya kepada Horikita apakah ia benar-benar percaya kalau ia telah membuat keputusan yang tepat dalam menyelamatkan Kushida. Tapi Horikita tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah dan mengatakan bahwa ia hanya melakukannya karena Horikita percaya itu adalah hasil terbaik untuk kelas. Horikita mengatakan bahwa ia tidak punya niat untuk meminta maaf karena telah mengusir Airi. Karena meskipun Horikita melakukannya, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena Horikita tidak berpikir bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan. Horikita mengerti bahwa Haruka akan menyimpan dendam padanya. Tapi Horikita percaya bahwa Kushida akan menjadi aset penting bagi kelas mereka. Haruka mengatakan bahwa selain Airi, ada orang lain juga di kelas yang tidak berguna. Haruka mengatakan kalau ia tidak akan memaafkan Horikita untuk masalah ini, dan juga ia tidak akan mengakui Horikita sebagai pemimpin. Tidak peduli berapa banyak orang yang akhirnya mengikuti Horikita di masa depan. Horikita hanya menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mengambil kembali keyakinan Haruka, dan bertanya padanya tentang apa yang sebenarnya Haruka inginkan. Bahkan jika Horikita dikeluarkan, Airi tidak akan kembali dan itu hanya menyia-nyiakan 100 poin kelas yang diberikan Airi kepada mereka. Horikita kembali menanyakan apakah hati Haruka akan tenang jika ia berlutut di hadapannya sambil meminta maaf. Tapi Haruka mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ia inginkan adalah kembalikan Airi. Ia juga tidak peduli lagi dengan masalah kelas dan menyatakan bahwa Horikita telah membuat keputusan yang salah. Dan Horikita akan menyesal karena telah mengeluarkan Airi. Horikita kemudian memprovokasi Haruka dengan mengatakan jika Haruka mengira Horikita salah, maka Haruka seharusnya menentang keputusan untuk menyelamatkan Kushida. Horikita menyindir Haruka yang tidak bisa melakukannya karena ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Haruka setuju dengan perkataan Horikita bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak seperti Ayanokoji yang tanpa ampun memanfaatkan perasaan Airi untuk memojokkannya.
Haruka memberitahu Ayano Koji bahwa ia tidak normal karena bisa mengusir Airi seperti itu. Tapi Haruka masih tidak ingin berbicara dengan Ayano Koji dan kembali menatap Horikita. Haruka mengatakan kalau masih ada kemungkinan bahwa Kushida akan mengkhianati kelas lagi di masa depan. Horikita setuju dengan pernyataan itu, tapi meskipun Horikita kembali ke masa lalu dengan ingatannya saat ini, Horikita masih akan membuat keputusan yang sama lagi. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini Horikita tidak akan berjanji untuk mengusir pengkhianat itu. Ketika Haruka mulai putus asa dan bertanya mengapa mereka begitu ngotot untuk mengeluarkan Airi, Ayano Koji angkat bicara dan mengatakan bahwa kejadian ini akan memberikan motivasi bagi siswa dengan nilai OEE yang buruk untuk belajar lebih giat. Haruka mengeluh bahwa mereka bertindak seperti Ruen, dan Ayano Koji setuju, tapi ia berpikir mereka terlalu lunak pada teman sekelas mereka sampai sekarang. Ayano Koji menyimpulkan kalau alasan Horikita memilih mempertahankan Kushida dibandingkan Airi karena Horikita merasa bahwa potensi keuntungan dari memiliki Kushida sebagai sekutu melebihi apa yang bisa diberikan Airi padanya. Ayano Koji juga membayangkan masa depan seperti itu. Itulah sebabnya Ayano Koji memutuskan untuk membantu Horikita. Meskipun Airi pergi, kelas akan kembali normal setelah beberapa saat. Horikita bertanya pada Haruka apakah ia memiliki pendapat yang sama ketika Yamauchi dikeluarkan. Haruka menjawab bahwa Yamauchi merekayasa pengusirannya sendiri, sementara Airi benar-benar tidak bersalah. Namun Horikita tidak setuju dan mengatakan bahwa mereka berdua dikeluarkan karena berada di bawah rata-rata kelas. Dan Haruka hanya merasa marah karena temannya yang dikeluarkan. Di sini Haruka menolak masa depan yang Horikita bayangkan. Haruka setuju bahwa ada kemungkinan Kushida sekarang akan bekerja sama dengan kelas. Tapi apakah mereka berpikir kalau ia akan mengikuti rencana mereka? Horikita mengatakan bahwa ia akan meluangkan waktu untuk meyakinkan Haruka. Dan fakta kalau Haruka telah kembali ke sekolah itu berarti ada ruang untuk diskusi. Namun Haruka mengatakan bahwa ia kembali ke sekolah untuk mencari jawaban yang tidak dapat ia temukan saat mengurung diri di kamarnya. Haruka sedang mencari jawaban tentang bagaimana membalas dendam pada Horikita dan Ayano Koji. Dan Haruka berjanji untuk membuat keduanya menyesal telah mengeluarkan Airi. Haruka kemudian berdiri dan pergi tanpa menyentuh minumannya sedikit pun. Akito yang melihat itu bergegas mengejar Haruka. Semua orang yang tersisa di tempat kejadian duduk di sana dalam keheningan yang tercengang. Keisei kemudian mengatakan bahwa ia merasa Horikita dan Haruka tidak salah. Keisei menganggap dirinya adalah orang yang picik, yang dimana pada saat ujian khusus suara bulat, Keisei hanya memikirkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Horikita mengatakan bahwa setiap orang pasti akan memprioritaskan keamanan masing-masing, jadi Keisei tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Keisei mengatakan kalau ia tidak bisa bersimpati dengan perasaan Haruka, tapi Keisei tidak memiliki hak untuk menghentikan Haruka menjalankan balas dendamnya, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan masalah di kelas. Keisei mengatakan bahwa ia tidak dapat berkontribusi pada kelas di festival olahraga. Jadi, Keisei akan melakukan yang terbaik untuk belajar lebih keras dan berkontribusi pada kelas dengan cara yang ia bisa, sehingga Keisei tidak akan dibenci. Di sini perkataan Keisei seolah-olah menyiratkan bahwa meskipun ia pintar, tapi itu tidak dapat menjadi jaminan kalau ia akan aman dari kata pengusiran. Ayano Koji mencatat bahwa Keisei sendiri juga menyadari bahwa ia dalam posisi genting, karena ia tidak memiliki teman. Oke guys, sekian pembahasan kali ini. Mimin minta maaf belum bisa membuat pembahasan yang panjang, soalnya Mimin edit video menggunakan HP. Oh iya, untuk spoiler di next video, Horikita akan bekerja sama dengan Ruen. Selanjutnya ada indikasi kalau Sato akan menjadi pengkhianat. Dan yang terakhir akan membahas apa saja yang terjadi selama festival olahraga berlangsung. Jadi sampai jumpa lagi di pembahasan yang akan mendatang.